Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami tentang Code Igniter. Perkenalkan, nama saya Aldovino Pranayuki dengan NPM 126 dan anggota kelompok kami Vicky Amrullah Elhaq dengan NPM 191, Siti Zurrotun dengan NPM 067, dan Avia Maharani dengan NPM 098. Next. Pertama, apa itu Code Igniter? Pada dasarnya, Code Igniter adalah application development framework untuk membangun website menggunakan bahasa PHP. Tujuannya adalah untuk memungkinkan developer untuk mengembangkan proyek lebih cepat daripada jika kode ditulis dari awal. Code Igniter menyediakan kumpulan library yang lengkap untuk tugas-tugas umum yang dibutuhkan developer. Code Igniter juga memiliki interface dan struktur logis yang sederhana untuk mengakses library tersebut. Code Igniter memungkinkan developer untuk fokus kepada proyek yang dikerjakan dengan meminimalkan jumlah kode yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Code Igniter juga telah dibuat sefleksibel mungkin agar developer dapat bekerja dengan cara yang diinginkan masing-masing tanpa dipaksa untuk memakai cara atau metode tertentu. Framework ini memiliki bagian inti yang dapat ditambah atau diganti sepenuhnya untuk membuat sistem bekerja seperti yang dibutuhkan. Seperti kebanyakan framework, Code Igniter juga menggunakan pola arsitektur Model View Controller atau MVC. Next. Dan sebagai framework, Code Igniter memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya antara lain memiliki footprint yang lebih kecil karena ukuran filenya yang kecil juga. Pengaturan konfigurasi yang lebih mudah dibandingkan framework lain, memiliki konsep pemisahan yang modern, mendukung caching untuk halaman web dan database, dilengkapi fitur keamanan bawaan, bug handling yang lebih mudah, dan dapat ditambah dan disesuaikan dengan mudah. Kekurangannya adalah Code Igniter itu tidak menekankan pada pemeliharaan kode, tidak memiliki library yang lengkap karena footprint yang kecil tadi, tidak ditunjukkan untuk pembuatan web besar karena library yang tidak lengkap, tidak memiliki editor khusus, sehingga saat mengembangkan dengan Code Igniter perlu berpindah-pindah folder, dan MVC yang ada di Code Igniter itu tidak mencerminkan MVC sesungguhnya. Karena walaupun model dan view itu, karena walaupun controller itu tetap digunakan dalam Code Igniter, sebenarnya model dan view itu tidak perlu. Dapat menggunakan controller saja. Baik, next. Baik, selanjutnya yaitu sejarah kode Igniter. Kode Igniter memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi web dengan cepat, lebih mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Kode Igniter pertama kali dirilis pada 28 Februari 2006. Ya, versi stabil terakhir dari kode Igniter adalah versi 3.04. Kode Igniter pertama kali ditulis oleh Rick Ellis dalam website Ellis Lab. Seorang musisi rock yang beralih profesi menjadi programmer dalam riset kecil-kecilannya dan menghasilkan suatu framework PHP yang berukuran kecil, ringan, serta memenuhi fitur umum aplikasi PHP. Pada bulan Juli 2013, Ellis Lab mengumumkan bahwa mereka mencari pemilik baru untuk kode Igniter karena internal mereka sendiri tidak memiliki cukup fokus untuk terus mengembangkan kode Igniter. Pada akhirnya, bulan Oktober 2014, kepemilikan kode Igniter berpindah tangan kepada British Columbia Institute of Technology, salah satu sekolah tinggi teknologi di Kanada. Next. Selanjutnya,
Kode igniter juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, percepat dan fasilitasi kita dalam membuat situs web, menghasilkan struktur pemrograman yang sangat rapi, baik dari segi kode maupun struktur file PHP. Yang terakhir, memberikan standar pengkodean yang memudahkan kita atau orang lain untuk mempelajari kembali sistem aplikasi yang dibangun. Jadi lebih mudah dengan menggunakan framework kode igniter. Baik, next. Kemudian apa sih manfaat dari kode igniter? Mampu melacak bug secara otomatis. Kemudian pengguna dapat mengatur desain dan sistem kode igniter sesuai dengan kebutuhannya. Keamanan situs web pengguna dijamin baik. Kemudian memungkinkan pengguna melakukan migrasi data dari satu server ke server lainnya. Meningkatkan peringkat SEO situs web dengan mudah. Antarmuka yang ramah pengguna, sistemnya pun berbasis MVC. Pengembangannya pun lebih cepat, memiliki dukungan komunitas. Dan yang terakhir, pengembangannya berbasis uji. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat dari kode igniter. Next. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan model view dan controller atau MVC. Dari sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa kode igniter ini sejak awal menganut konsep MVC. MVC sendiri adalah konsep arsitektur dalam membangun aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yakni model, view, dan controller. Yang pertama adalah model. Model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian ada view untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian yang terakhir adalah controller, yakni yang bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh model dan view, yang mana harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Next. Nah, di sini untuk alur atau flowchart dari proses kode igniter sendiri, seperti yang terlihat ada index PHP, ada router, cache, security, controller, dan view. Yang pertama ada index.php. Ini berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Kemudian menuju ke routing, router ini memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Kemudian ada cache. Nah, apabila dalam program sudah terdapat file cache, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. File ini yang dapat membuat sebuah website dapat dibuka lebih cepat. Lalu selanjutnya ada security, di mana sebelum file controller di-load keseluruhan, HTTP request-nya itu sekaligus data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security yang dimiliki oleh kode igniter. Kemudian ada controller yang akan membuka file model, core libraries, helper, dan semua research yang dibutuhkan dalam program tersebut. Kemudian yang terakhir ada view. View ini adalah hal yang dilakukan dengan membaca semua program yang ada dalam view file dan mengirimkannya ke browser supaya dapat dilihat. Nah, apabila file view sudah ada di dalam cache tadi, maka file view baru yang belum tercache akan terupdate view-nya yang sudah ada tadi. Next. Nah, untuk cara instalasi dan konfigurasi ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, download dulu file kode igniter-nya dari situs http://kodeigniter.com. Kemudian untuk proses instalasinya itu kita mengekstrak kode igniter-nya ke PC kita. Kemudian
masuk ke dalam folder System Application. Nah, untuk konfigurasi kode igniter sendiri ini terdiri dari beberapa bagian, ada autoload.php, config.php, database, dan root. Next. Selanjutnya, kita masuk ke bagian helper dan library. Pertama, kita akan membahas tentang helper. Helper merupakan sebuah dokumen PHP yang berisikan sekumpulan fungsi pada kategori yang ditentukan. Nah, helper ini memiliki beberapa contoh yang sangat penting, seperti URL helpers, di sini membantu dalam membentuk link, form helpers, di sini membantu dalam membuat elemen pada formulir, cookie helpers yang mengatur dan membaca cookies, dan juga file helpers yang membantu dalam menangani dokumen. Yang kedua ada library. Di sini library merupakan sebuah kelas dengan sekumpulan fungsi yang mengizinkan pengembang untuk membuat sebuah instansi dari sebuah kelas. Library sendiri merupakan sebuah fitur yang penting pada CodeIgniter untuk meningkatkan tingkat kecepatan pada aplikasi. CodeIgniter juga menyediakan kebebasan bagi pengembang untuk membuat, menambahkan, dan mengubah library. Nah, di sini kita berikan cara membuat library yang baru. Pertama ada storage. Di sini storage itu berarti kita membuat library class ini pada sebuah bagian dari CodeIgniter, yaitu application/libraries. Karena berkas itu harus ada di tempat itu, sebab nantinya saat diproses, CodeIgniter akan langsung mencari data di situ. Jadi untuk meminimalisir waktu, kita langsung menaruh library class itu di situ. Kemudian yang kedua adalah membuat dokumen library. Ini tetap di tempat yang sama, yaitu application/libraries. Di situ nanti kita membuat sebuah dokumen PHP. Contohnya di sini kita gunakan mylibrary.php. Yang ketiga adalah membuat kelas library. Nah, di sini kita buka dokumen library itu, lalu kita membuat sebuah kelas. Di sini adalah contoh basis dari sebuah kelas. Nah, kita menggunakan nama kelas itu sesuai dengan dari nama PHP tadi. Nah, selanjutnya ada naming convention. Naming convention ini merupakan ketentuan dari penamaan nama dokumen maupun nama kelas, di mana nama dokumen dan nama kelas itu harus dimulai dengan huruf kapital. Juga nama dari dokumen dan juga nama dari kelas itu harus sama. Lalu selanjutnya kita masukkan kode. Di sini kita masukkan kode yang kita butuhkan pada kelas. Contohnya di sini kita masukkan sebuah fungsi penjumlahan. Lalu setelahnya kita melakukan pemuatan terhadap library baru itu pada CodeIgniter. Nah, untuk memuat ini ada dua cara. Yang pertama itu ada autoload, dan juga yang kedua ada manual load. Untuk autoload sendiri sebenarnya hanya direkomendasikan untuk jenis library yang besar. Jika tidak terlalu besar, maka lebih direkomendasikan untuk menggunakan yang manual, karena akan meminimalisir waktu, juga besar dari bobotnya. Selanjutnya adalah upgrade CodeIgniter 3.x ke 4.x. Jadi pada tahun 2020 kemarin, akhirnya setelah 6 tahun lebih, CodeIgniter memiliki versi terbaru yaitu 4.x. Di sini ada beberapa perbedaan yang dimiliki oleh CodeIgniter sendiri. Yang pertama adalah versi PHP dan namespace, di mana pada versi yang ketiga, versi PHP-nya adalah 5.6, sedangkan pada versi yang keempat, versinya adalah 7.2. Dan juga pada versi yang keempat itu terdapat namespace, sedangkan pada versi yang ketiga belum ada. Lalu yang kedua adalah organisasi direktori. Di sini direktori pada CodeIgniter itu terdapat perbedaan, di mana pada versi 3 terdapat 2 saja, yaitu application dan juga system, sedangkan pada versi yang terbaru ada 5. Di sini ada app yang menggantikan application, tapi masih memiliki cara yang sama, lalu juga ada system, kemudian ada public, lalu ada writable, dan juga ada test. Kemudian ada model, view, and controller. Nah, karena seperti kita ketahui tadi, MVC ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga MVC ini tentu saja mengalami perubahan. Namun tidak terlalu jelas, di mana perubahannya adalah bagaimana cara pemanggilan dari MVC ini dipermudah atau disederhanakan dalam versi yang terbaru. Selanjutnya juga ada class loading, di mana class loading ini serupa juga seperti di MVC, yaitu terjadi
penyederhanaan terhadap class loading-nya. Lalu pada env files ini pada versi ketiga itu tidak ada bawaan dari code igniter-nya sendiri. Sedangkan pada versi yang keempat itu ada. Lalu ada library and helpers, sebenarnya sama juga seperti MVC. Di sini library and helpers pada versi keempat itu lebih disederhanakan. Yang ketujuh adalah memperluas framework. Di sini penggunaan pada versi keempat tentu saja lebih menguntungkan karena kita dapat memperluas penggunaan dari framework itu sendiri. Lalu yang kedelapan adalah migrasi dari antar versi. Nah, dari migrasi ini, kalau yang sebelumnya 2 ke 3 itu lebih mudah, karena mereka tidak terlalu banyak diubah. Sedangkan pada versi ketiga ke 4, itu sangat banyak perubahan, karena versi keempat itu tidak dapat diubah kembali, dan tidak dapat menggunakan versi dari yang lama. Jadi, jika kita akan mengubah dari versi ketiga ke versi keempat, kita harus mengganti semua class, semua bagian dari code igniter kita yang sebelumnya, karena tidak akan bisa kompatibel dengan yang keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Udah toh? Silakan stop recording.